Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Di sini udah banyak wajah-wajah yang sering saya temui, sering berinteraksi di dunia Facebook ya, di medsos. Mudah-mudahan kabar teman-teman di sini sehat walafiat, semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga limpahan karunia selalu tercurah kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Sharing bersama alumni pada malam hari ini yaitu bertema harus lihat contekan nih. Maaf. ASN produktif berkarya di dunia literasi. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Mbak Sahidah Nur. Beliau adalah alumni dari kelas CA dan sekarang sudah sangat produktif di penerbitan karena beliau termasuk sebagai salah satu editor yang selalu mengawal buku-buku yang diterbitkan oleh Juragan Artikel. Namun sebelum kegiatan ini dimulai, mungkin saya juga ingin mempersilahkan kepada Umi Alea karena alhamdulillah Umi Alea sudah hadir dan berkat Umi Alea inilah terselenggara sharing bareng alumni dalam rangka milad Juragan Artikel yang ke-6. Mungkin Umi silakan untuk menyampaikan pembuka untuk kegiatan pada malam hari ini. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbahagia sekali ya malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali ya meskipun masih secara virtual dalam rangka syukuran milad ke-6 Juragan Artikel. Jadi tanggal 18 Februari ini tepatnya Juragan Artikel milad ke-6 dan tema untuk tahun ini adalah berkarya bersama ya. Jadi berkarya bersama dan menebar manfaat lebih banyak lagi. Nah, untuk itu memang sejalan dengan tema kita setiap hari Selasa dan Kamis mengundang alumni untuk memberikan sharing session ya pengalamannya bersama Juragan Artikel, utamanya pengalaman dalam kegiatan menulis ya. Harapannya nanti di tahun ini akan lebih banyak lagi teman-teman ikut berpartisipasi ya dalam berkarya, tidak hanya sekedar menjadi peserta training saja, tapi sudah betul-betul mengimplementasikan ilmu yang didapat di kelas itu ke dalam proyek-proyek gitu. Jadi alhamdulillah di tahun ini sudah lebih banyak proyek yang dihandle. Mudah-mudahan dengan adanya proyek-proyek tersebut menjadi tempat untuk teman-teman memperbanyak portofolio ya, meningkatkan skill sehingga ke depan bisa lebih produktif lagi di dunia kepenulisan. Karena kalau kita hanya mendapat materi di kelas kemudian tidak dipraktekkan dengan mendapatkan tantangan-tantangan berupa proyek-proyek untuk magang, itu tentu ilmunya tidak terasah ya, kurang terasah. Justru skill kita naik itu salah satu caranya itu adalah dengan ikut terlibat dalam proyek. Dan salah satunya itu adalah Mbak Sahidah ya malam ini, Masya Allah. Padahal beliau aktif ya, Teh Ati bekerja sebagai ASN, pasti tugas-tugas kantornya banyak, tapi beliau selalu terdepan ya di editor sehingga beberapa kali kemarin sempat dapat menang challenge gitu kan. Kemudian juga karya-karyanya juga sudah banyak, terutama kalau ada event-event challenge menulis artikel itu beliau selalu gercep ya handling artikel sehingga banyak artikel yang dikurasi dengan bantuan beliau. Nah, mudah-mudahan kehadiran beliau malam ini juga menjadi penyemangat bagi teman-teman semua untuk wah ternyata beliau yang ASN aja bisa mengatur waktunya sehingga teman-teman yang lain mungkin lebih termotivasi ya
untuk bisa berkontribusi positif dalam dunia kepenulisan. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Nanti hari Kamis juga ada Mbak Pur ya yang jadi narasumber. Selasa depan ada Miss Julie nih, Miss Julie sharing bagaimana membangun bisnis kepenulisan dari nol. Kalau Mbak Pur bagaimana beliau tadi mengatur waktunya juga tetap produktif juga, menjadi PJ di banyak antologi dengan manajemen waktu yang baik tentunya. Sementara beliau juga bekerja ya kantoran gitu. Nah, mudah-mudahan sharing malam ini memberikan insight untuk kita terus bisa bergandengan tangan ya, memberikan manfaat kepada semakin banyak orang lagi dengan karya-karya yang kita hasilkan. Demikian Teh Ati, mangga lanjut ke Mbak Sahida ya, mudah-mudahan Mbak Sahida bersahabat ya jaringannya malam ini. Oh, keluar masuk katanya nggak apa-apa, ditunggu ya Mbak Sahida ya. Iya, terima kasih Umi. Ya, kalau misalnya jaringannya nggak stabil, nggak apa-apa off cam aja ya. Biasanya kalau kalau pakai kamera, Mbak Sahida biasanya memang itu bikin jaringan nggak bagus kalau memang jaringan di rumahnya nggak stabil. Jadi boleh Mas Sahida off cam ya. Alhamdulillah udah hadir lagi Mbak Sahidanya. Oke, ya hatur nuhun Umi. Mungkin langsung aja mumpung sinyalnya Mbak Sahida sedang on. Ya, Mbak Sahida silakan untuk berbagi bersama kami bagaimana tentang kegiatannya, karena kan tadi kata Umi aktif juga sebagai ASN, itu bagaimana sih cara mengatur waktunya. Silakan Mbak Sahida untuk membuka dulu sharing malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari mana ya Umi ya? Kalau untuk sharing seperti ini kayaknya gimana ya? Masih banyak kurangnya Umi. Tapi hari ini Masya Allah Umi dan jaringan dan juragan artikel itu sesuatu yang bagi saya luar biasa sekali, inspiring banget Umi. Terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk untuk sharing pada malam hari ini. Sebenarnya saya sendiri sih jujur tadi ketika Umi minta kemarin ya, ketika Umi minta saya untuk sharing itu apa ya yang mau saya sharing. Pertama karena saya merasa belum apa-apa Umi. Bagus apa sih? Biasa yang ditokohkan juga enggak, produktif produktif amat enggak, tidak. Nah, agak delay ya Mbak Sahida jaringannya. Boleh di off cam aja Mbak supaya stabil jaringannya. Oh ya, ini sambil nunggu Mbak Sahida saya sampaikan juga salam kenal juga untuk teman-teman yang bergabung malam ini ya. Jadi saya dari Juragan Artikel sebagai founder mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang malam ini sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan selesai kegiatan malam ini kita bisa bersinergi ya, terutama nih banyak teman-teman rekan guru dari Miss Julie. Kebetulan kemarin Miss Julie punya event juga nulis bareng guru. Nah, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti ya selesai sesi sharing malam ini. Nah, untuk Mbak Sahida sendiri yang saya tahu beliau itu awalnya ikut kelas ya di Juragan Artikel, kelas menulis artikel, kemudian juga kelas editor. Nah, di kelas editor ini memang salah satu program dari kami itu adalah memberikan tantangan kepada teman-teman yang sudah lulus untuk berpasangan dengan teman-teman peserta kelas artikel. Jadi di Juragan Artikel itu ada kelas menulis artikel, kemudian ada juga kelas untuk editor. Jadi alumni kelas menulis artikel itu diberikan challenge untuk berkarya. Kemudian teman-teman di kelas editor itu diberikan challenge untuk melakukan kurasi terhadap artikel-artikel yang diikutsertakan di challenge tersebut. Jadi biasanya kita gabungkan di satu grup, namanya grupnya pasukan elit gitu ya. Jadi kenapa istilahnya elit? Karena memang spesial grupnya ditujukan untuk
teman-teman yang sudah mendapat pembekalan materi menulis artikel dan juga mendapatkan materi tentang editing ya atau editor gitu. Nah, di grup itu nanti teman-teman penulis artikel itu posting artikelnya, kemudian nanti teman-teman editor itu langsung memilih artikel-artikel yang sudah diposting di grup. Selanjutnya nanti artikelnya dikurasi atau diperiksa oleh editor. Nah, teman-teman di sini editor itu tidak langsung kami lepas karena kan baru pada ikut kelas ya. Jadi ada editor seniornya. Di sini tadi saya lihat Teh Winnie hadir ya. Teh Winnie itu salah satu editor senior. Nah, Teh Winnie ada ya penjaga web Juragan Artikel, Masya Allah sudah 3 tahun ya usia webnya. Nah, beliau yang melakukan finalisasi kurasi terhadap naskah-naskah atau artikel-artikel yang dikirim. Jadi nanti biasanya akan ada perubahan-perubahan dari artikel awal ya supaya lebih cantik dan lebih nyaman dibaca. Nah, dari sana seiring waktu semakin banyak karya yang dihasilkan, semakin terasa akhirnya banyak teman-teman yang produktif ya dan berpenghasilan dari menulis artikel, juga produktif dan berpenghasilan dari menjadi editor. Nah, itu ternyata kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana dikerjakannya itu di jam-jam malam ya. Biasanya kami kelasnya kelas malam, jam 20 ya, jam 8 malam, itu biasanya sudah me time-nya teman-teman ya di Juragan Artikel. Me time dalam artian sudah beres urusan rumah ya. Kalau sekarang ada PJJ dengan anak-anak, nah jam 8 kadang-kadang sampai setengah 11 itu masih suka ramai biasanya di grup ya untuk belajar bersama. Nah, itu salah satunya Mbak Sahida yang beberapa kali di event itu dapat menang challenge ya. Artinya memang Mbak Sahida secara jam terbang sudah lebih bagus lah ya gitu untuk melakukan kurasi naskah. Karena itu beliau diundang malam ini. Nah, saya cek dulu ya. Ternyata ini mungkin jaringannya masih bermasalah ya. Nah, ini juga ada Mbak Purwani di sini ya mau baju juga ada ya. Masya Allah, Teh Yuli dan sebagainya. Terima kasih sudah hari malam ini. Editor ini juga ternyata kalau diseriusi dengan tekun bukan hanya untuk artikel saja. Berikutnya di Juragan Artikel pun juga ada kegiatan nulis buku bareng. Nah, jadi bukan hanya mengedit naskah, tapi juga sudah mengedit bukan artikel tapi mengedit naskah dalam bentuk buku. Mbak Saida sudah join ya katanya ya? Belum kelihatan tapi namanya ya? Ada Teh Ati Mbak Sahida? Ada Umi tapi keluar masuk terus ya Allah. Oh ya nggak apa-apa, nggak usah pakai kamera aja Mbak Sahida, nggak usah pakai kamera. Kalau pakai kamera ya, ini juga dari tadi nggak pakai kamera. Ya. Off-cam aja ya boleh. Mangga dilanjut, saya tadi ngisi Mbak Sahida lagi keluar, saya isi dulu. Iya, gitu ya Umi. Punten. Nggak apa-apa. Ya silakan Mbak Sahida dilanjutkan lagi tadi sharingnya. Ya. Sampai mana ya? Sampai saya lupa juga belum perkenalan. Tentang Juragan Artikel. Ya. Senang sekali alhamdulillah malam ini ya bisa gabung dengan teman-teman di sini semua. Tadi saya lihat ada Teh Winnie juga ya, malu saya tuh sama beliau. Ini ada Teh Yuli. Guru di sini harusnya beliau yang ngisi ini Umi. Ya. Pertama, tadi saya lupa kenalan ya. Semuanya mungkin udah kenal nama saya Sahida Nur. Kemudian kalau basic pendidikan saya itu ilmu hukum dan kebetulan bekerja sebagai ASN di bagian hukum di Setda Kabupaten Pemalang. Nah, di sela-sela itu kami memang tadi benar yang dikatakan Umi, saya mencoba untuk ikut terlibat di dunia literasi sebagai penulis dan editor lepas.
kalau dibilang ini sharing, saya juga sebenarnya malu Umi, yang mau saya sharingkan apa ya, karena pengalaman saya itu juga baru sedikit, buku saya juga belum banyak, kemudian pengalaman saya juga belum seperti yang lain. Saya yakin teman-teman ASN yang mungkin hadir di sini juga lebih banyak pengalamannya. Nanti mungkin bisa ketika sinyal saya jelek, atau mungkin ketika ketika sinyal jelek, atau ketika tiba-tiba saya kehabisan materi, bisa sharing sama-sama ya Umi ya. Teman-teman sekalian, jadi saya ingin sedikit bercerita tentang saya, keterlibatan saya dengan juragan artikel. Sebenarnya dulu dimulai tahun berapa ya, tahun 2017 kalau nggak salah, masih angkatan awalnya JA. Saat itu saya tuh intinya lagi gabut, segabut-gabutnya Umi. Jadi saya dipaksa menjadi sesuatu yang benar-benar baru karena mutasi kerja. Dari ngurusi kehumasan, wartawan, dan sebagainya yang setiap hari harus wirawiri ke sana kemari, tiba-tiba harus duduk di belakang meja, standby manis di dalam ruangan, ngurusi statistik. Nggak ada hubungannya sama sekali, jadi harus belajar dunia baru, kemudian kebiasaan baru, dan sebagainya. Padahal saya saat itu tidak punya background sama sekali tentang statistik. Nah, pekerjaan saya itu sehari-hari itu hanya nguplek data, sama belajar apa itu statistik, kemudian cari inovasi, dan sebagainya. Karena kebetulan bidang baru itu belum banyak anggaran, belum banyak kegiatan, jadi saya banyak nganggurnya, ceritanya seperti itu. Kemudian di sela-sela nganggur itulah saya main Facebook, kemudian ketemu satu informasi lah terkait dengan kelas editor di juragan artikel. Nah, saya mencoba ikut, ini nih kayaknya passion lama saya, bisa diasah kembali, dan alhamdulillah ternyata dari kelas juragan artikel yang kelas editor itu terbuka kesempatan lain. Nah, kemudian saya ingin nulis juga, ternyata untuk nulis itu harus ikut kelas artikel. Akhirnya setelah lulus editor, saya lulus ya, maksudnya selesai kelas editor, kemudian saya ikut kelas, saat itu kelasnya judulnya apa ya, gampang bikin artikel kayaknya Umi. Nah, di situ saya ingat yang ngampu kelas kalau nggak salah Mbak Pit Genta ya, Masya Allah, semoga beliau tenang di sana. Saya merinding jadi Umi. Kemudian ikut itu, kenapa ikut kelas bikin artikel itu karena dulu saya nggak bisa ikut nulis, hanya ngedit saja, kadang-kadang pengen nulis. Nah, untuk bisa nulis itu saya harus gabung ke situ. Akhirnya, alhamdulillah, juga kelas itu saya bisa nulis dan sebagainya. Dan Masya Allah ya, kalau kelas yang di juragan artikel itu, di samping mentor dan adminnya yang humble dan baik hati, materinya juga super duper daging. Jadi akhirnya dari situlah saya kenal banyak editor senior, para suhu saya, Mbak Katika, Mbak Winnie, Teh Winnie, kemudian juga teman-teman yang Masya Allah, Mbak Yuli, kemudian ada teman saya segeng Ngapak, Mbak Purwani, dan sebagainya, yang Masya Allah semuanya saling support, dan saya menemukan banyak kayak menemukan keluarga baru di juragan artikel. Dan alhamdulillah ini ternyata menjadi titik balik saya untuk kembali menekuni dunia kepenulisan, dunia literasi seperti itu. Alhamdulillah, nuhun Umi kesempatan untuk belajar di juragan artikel, dan kemudian juga kesempatan sharing pada malam hari ini. Itu awal saya terlibat di juragan artikel. Alhamdulillah setelah itu saya banyak ikut kelas-kelasnya JA, baik yang berbayar, banyak pula yang saya ikuti secara gratis Umi, baik itu karena bonus challenge dan sebagainya seperti itu. Alhamdulillah, tapi Masya Allah juragan artikel sudah membuka banyak peluang bagi saya. Kemudian apa sih yang sudah saya peroleh selama saya bergabung dengan juragan artikel? Banyak sekali
Mas itu teman-teman, saya dapat mas dari Umi, alhamdulillah beberapa kali. Dapat mas, wow, mesti bayangkannya yang ya dapat mas, kemudian dapat uang juga, loh kok bisa ya, karena dapat bonus juga karena menang challenge, dapat proyek dan sebagainya, kan akhirnya dapat uang juga ya Umi, alhamdulillah itu. Tapi lebih dari itu saya bertemu banyak guru di sini, banyak guru, kemudian juga beroleh banyak ilmu, kesempatan, jaringan dan sebagainya, kawan-kawan yang masya Allah saling support, dan ini yang tidak bisa saya rupiahkan dalam jumlah yang itu nggak bisa Umi, alhamdulillah ya. Jadi terima kasih sekali untuk ini, untuk yang satu ini. Kemudian saya peroleh juga selain tadi portofolio. Nah ini untuk portofolio teman-teman sekalian, ini besar banget manfaatnya terutama ketika saya melamar kerja untuk menjadi penulis dan sebagainya di sebuah media dan sebagainya, dan harus berkompetisi dengan sesama penulis. Alhamdulillah portofolio ini bisa bermanfaat dan banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang saya dapatkan lagi itu jaringan dan komunitas ya. Kalau menurut saya tak berkawan maka tak punya banyak kesempatan. Ya, diakui atau tidak, selain portofolio, orang-orang yang bergabung dalam sebuah komunitas dan komunitas itu punya jejaring yang banyak ya, seperti itu akan lebih mudah melihat peluang sekaligus menangkap peluang. Ini yang kemudian saya sadari sampai sekarang. Inilah kenapa saya tetap bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di Juragan Artikel, kemudian juga ke komunitas-komunitas penulisan yang lain. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian yang excited sekali bagi saya itu ketika akhir tahun 2020, awal tahun 2021. Ketika itu saya bisa menyelesaikan menyelesaikan satu buku solo saya. Alhamdulillah itu berangkat dari sebuah event yang digelar pertama kali oleh Juragan Artikel. Saat itu status jadi buku ya, status jadi buku berakhir tahun akhir 2020, kemudian sekitar Maret 2021 alhamdulillah buku solo saya bisa keluar. Mungkin teman-teman tanya ya, kenapa bisa seperti itu? Maksudnya ya karena difasilitasi oleh Juragan Artikel. Jadi ini yang alhamdulillah bisa membuat saya sangat excited terkait dengan Juragan Artikel. Itu buku solo saya. Kemudian manfaat apa lagi yang bisa diberikan JA dengan bergabungnya saya dengan Juragan Artikel dalam mendukung kerja saya terutama sebagai ASN. Kalau itu manfaatnya apa ya? Ilmu penulisan Umi, karena saya kebetulan kan bekerja di bagian yang memang harus sering nulis konsep, kemudian harus bikin paparan, kemudian sosialisasi, bikin analisis atau kajian dan sebagainya, seperti itu yang banyak berkaitan dengan kegiatan tulis menulis. Alhamdulillah ilmu kepenulisan yang saya dapatkan di Juragan ini sangat berguna banget dalam keseharian saya. Saya bisa bikin sebuah tulisan yang lebih sistematis, mudah dipahami dan lebih logis lah dibanding sebelumnya. Nah ini yang kemudian bikin saya makin pede untuk menulis dan makin saya bersemangat untuk tetap bergabung dengan Juragan Artikel. Nah, gitu Umi kira-kira tentang keterlibatan saya awal sampai sekarang di dunia di Juragan Artikel. Terus apalagi Umi ya? Bukan jadi editor gimana dengan bisa jadi editor ya. Bisa jadi editor itu yang jelas ini campur tangan mentor-mentor saya. Ada Teh Winnie, kemudian Biopi, kemudian Mbak Kartika yang Masya Allah memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk bisa
apa ya, untuk bisa berkreasi, untuk bisa apa ya, untuk bisa pede ketika mengedit naskah. Kemudian juga ketika editan saya misalnya jelek, kemudian juga bukan jelek, apa ya, kurang pas mungkin ya, kemudian dibetulkan. Dan Masya Allah, untuk ilmunya beliau-beliau itu tidak apa ya, kayak udahlah, ilmu saya kasihkan semuanya seperti itu. Jadi ini kalau untuk jadi editor ini ya terutama keterlibatan itu apa ya, para guru dan kepercayaan Umi juga. Ketika saya ingat ketika Umi memberikan dua buah naskah buku, draft buku, kemudian saya itu baru pertama kali Umi ngedit sebuah buku full seperti itu, dan Masya Allah itu jadi apa ya, jadi bikin saya pede, bikin saya apa ya, kemudian oh saya ternyata bisa, kata Umi, apa saya bisa, Umi ya bisa, semangat terus, dan alhamdulillah sampai sekarang itu jadi kayak pelecut gitu loh. Masya Allah Umi ya, kayak gini memang harusnya seorang guru membimbing anak didiknya seperti itu, jadi memberikan kepercayaan. Dan alhamdulillah ini juga akhirnya berpengaruh kepada diri saya ketika memberikan apa ya, semacam kepercayaan kepada teman-teman yang ada di bawah koordinasi saya seperti itu. Alhamdulillah, makasih Umi untuk yang satu itu kalau untuk jadi editor. Kemudian untuk menulis, alhamdulillah juga menulis beberapa teman juga alhamdulillah sudah memberikan kepercayaan, seringlah memberikan kepercayaan untuk membantu menjadi ghostwriter dan sebagainya. Alhamdulillah dari situ banyak, karena mungkin saya belum banyak untuk apa ya, untuk mengeksplor diri saya dengan nama saya sendiri, mungkin karena kesibukan dan sebagainya, saya memilih menjadi ghostwriter memang untuk penulisan seperti itu. Apalagi Umi. Teman-teman di sini silahkan ya, kalau misalnya mungkin mau menyela atau mau memberikan info tambahan dan sebagainya terkait pengalaman juga monggo, karena saya merasa diri saya belum apa-apa dibanding teman-teman yang insya Allah di sini juga Masya Allah, teman-teman ASN yang saya kenal juga, Mbak Indah, ada Mbak siapa lagi ya, Miss Yuli. Selamat datang di dunia ASN Miss Yuli. Alhamdulillah ya keterima tahun ini. Alhamdulillah. Ya. Seperti itu untuk manajemen waktunya gimana nih Mbak Saidah, kan bekerja kantoran ya. Kemudian ada tenggat waktu juga kan untuk edit naskah, itu seperti apa? Manajemen waktu, manajemen stres ya. Karena kan edit naskah itu biasanya terasanya buat sebagian orang kan lebih sulit daripada menulis sendiri ya. Jadi ada juga teman-teman yang memilih nggak mau jadi editor, lebih baik jadi penulis aja, soalnya jadi editor kan baca karya orang, harus memahami alur berpikir si penulis kan, seperti itu ya. Kalau menurut Mbak Saidah sendiri bagaimana manajemen waktunya, kemudian bagaimana pandangan Mbak Saidah sendiri terhadap profesi editor ya? Kalau manajemen waktu, kalau memang nggak disempetin Umi, kalau nurutin capek, nurutin males ya akhirnya nggak sempat, nggak akan selesai. Pulang kerja sekitar jam 4 sore, jam 5 sore lah, sekitar jam 5 sore, istirahat sebentar, kemudian habis maghrib nyiapin makan malam, habis itu dampingin anak belajar, setelah itu ngantuk terus tidur. Nah seperti itu, subuh bangun, beresin urusan dapur, mandi, jam 7-an sudah berangkat kerja lagi. Rutinitasnya begitu. Cuman karena apa ya, saya sudah punya komitmen terhadap diri sendiri bahwa saya akan menekuni dunia kepenulisan. Akhirnya mau nggak mau ya saya terpaksa memaksa diri sendiri untuk apa ya, untuk mengalokasikan sebagian waktu saya untuk menulis. Jadi kalau saya itu orangnya tidak bisa untuk sering-sering bergadang. Jadi saya memilih waktu dini hari ketika ya beberapa jam, 1 atau 2 jam sebelum subuh untuk mengerjakan pekerjaan saya. Jadi mungkin kalau teman-teman kebetulan punya nomor WA saya dan saya update status di jam-jam segitu, memang jam-jam kerja saya Umi.
Iya. Jadi harus pandai-pandai menyiasati waktu, itu manajemen waktu saya. Kemudian kalau untuk ngedit memang untuk editor itu susahnya memang ketika kita harus memahami tulisan orang. Tapi sebenarnya kalau saya ngedit itu lebih enak karena saya tidak memikirkan mau nulis apa seperti itu. Jadi sudah lebih enak sebenarnya kalau menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain, ada teman-teman editor di sini Pak Pur, saya lihat aja ya lagi di layar kita bisa berbagi juga. Putus-putus Mas Saida suaranya. Silakan lanjut Mas Saida. Ya, kesulitan tentang itu untuk kadang apa yang tertulis itu sebenarnya maksudnya bukan itu, tapi hilang dulu Mbak Saidanya ya. Jadi Masya Allah sambil menunggu Mbak Saida join lagi, ternyata manajemen waktunya itu memang tiap orang beda-beda ya kenyamanan menulisnya. Beliau tadi istirahat dulu karena seharian sudah bekerja, baru memutuskan untuk bangun lebih awal ya. Jadi menyelesaikan naskahnya itu sudah fresh, sudah lebih fresh karena sudah tidur dan diselesaikannya itu 2 atau 3 jam sebelum subuh. Jadi jangan heran katanya kalau teman-teman misalnya di sini sholat malam gitu, beres sholat malam, selesai tilawah cek handphone, ternyata ada yang online Mbak Saida. Nah itu sedang berarti sedang kejar kerjaan ya, karena harus bisa membagi waktu dengan tadi antara profesi menulis sebagai editor di sini, kemudian juga dengan pekerjaan kantor. Nah sambil menunggu Mbak Saida nih, Teh Ati mana? Sama saya dulu aja. Teh Winnie, mungkin Teh Winnie bisa menyampaikan kesan pesannya kepada Mbak Saida, karena ini pasti sering tandem ya dengan Teh Winnie ya, sering bertanya. Ya Teh Winnie, mungkin ada kesan-kesan terhadap Mbak Saida sendiri, bagaimana Teh Winnie selama menjadi editor? Mbak Saida itu dari sejak awal ini ya, zamannya O2 itu ya Umi ya. Nah itu sekitar awal-awal 2018-an mungkin ya. Nah itu salah satu editor yang gercep sekali gitu ya, sama artikel yang di drop di grup FB. Nah itu luar biasa itu gosipnya. Padahal iya, padahal lagi kerja gitu ya. Tahu ASN itu setelah ya sekitar setahunan dari itu. Saya pikir loh Mbak Saida ini ya ASN, iya lah kok gercep banget saya bilang gitu. Dan luar biasanya itu memang sudah ada talent dari sananya gitu ya Umi. Jadi tinggal mengasah dan di bawah bimbingan Teh Tika juga akhirnya memang salah satu editor yang gercep terhadap apalagi saat ada ajang seperti itu emang luar biasa gitu. Dan saya suka suka saling ini aja sih, saling bisik-bisik di belakang sama Mbak Hida itu. Ya seperti itu Mila. Intinya Mbak Hida itu memang editor sekaligus ASN yang luar biasa itu aja. Dan beliau komit dengan apa yang sudah beliau ambil itu harus dituntaskan. Memang iya, saya pribadi Teh Winnie suka deg-degan kadang-kadang kan kalau kasih job itu ke teman-teman, apalagi terkait dengan job yang memang sudah
tenggat waktunya ketat. Nah, Mbak Saida ini salah satu yang memang tadi beliau sendiri punya janji kan ke dirinya sendiri, sehingga beliau tanpa harus sering dicolek-colek, pekerjaannya bisa selesai sesuai dengan yang diharapkan ya Teh Mini ya. Jadi betul-betul disiplin ya, yang bisa kita lihat dari betul. Mbak Saida ini disiplin beliau itu kan. Gitu. Sangat-sangat disiplin, iya. Karena paling hanya misalnya tinggal proofreading aja, oke, gitu. Nah, tinggal itu aja sih. Jadi Mbak Hida bukan DL ya, dikasih tenggat waktu misalnya 2 minggu, gimana nih DL sanggup nggak? Insya Allah. Jadi menjelang DL itu sudah nyolek saya misalnya gitu ya. Tinggal proofreading, oke, sip. Paling ya itu aja, tinggal proofreading aja gitu, itu aja. Memang luar biasa komitmennya. Mungkin Mas, saya juga kalah lah komitmennya gitulah. Wah, Mbak Hida itu luar biasa. Saya justru suka nyontoh Mbak Hida gitu. Sampai ini Mbak Hida gimana sih? Saya juga suka hasil editannya Mbak Saida tuh keren banget. Saya suka baca hasil editannya tuh bagus. Makanya kalau ada challenge kan nilainya selalu paling tertinggi ya. Itu kayak iya betul. Iya betul. Keren. Masya Allah ya. Jadi nih saya merinding ya. Kan di Juragan Artikel kan ada tim editor penerbit, dan memang harapannya juga sudah mulai bisa regenerasi karena tim editor penerbit Teh Winnie, kemudian Bu Yopi ya, Mbak Tika, di sini juga ada Teh Yuli yang suka sering diminta bantuan karena termasuk editor senior, itu sudah jobnya itu sudah melimpah ya, Masya Allah. Karena selain di Juragan Artikel juga ada pekerjaan-pekerjaan yang lain juga yang diamanahkan, sehingga memang besar harapan saya bisa mulai regenerasi. Nah, ini adalah salah satunya Mbak Saida yang bisa jadi lapis berikutnya yang bisa katakanlah diandalkan ya. Karena tadi beliau memang sudah ada pengalaman sebagai humas ya tadi ya, ada pengalaman di bidang jurnalistik, sehingga kelihatannya memang sudah lebih lentur ya, apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu tadi di kelas, dan tentu saja pengalaman dengan sering bertanya langsung kepada tim editor terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihandle. Nah, harapan memang ke depannya akan semakin banyak lagi teman-teman di alumni itu yang memang sudah mengerucut ya kepada passionnya kan. Ada yang passionnya menjadi editor seperti Mbak Sahida, ada yang nulis fiksi, mungkin nanti kita undang Mbak Dewi ya yang produktif di nulis fiksi, kemudian ada juga yang non fiksi, ada juga yang fokus jadi PJ seperti Mbak Purwani kan, karena menjadi PJ itu kan nggak mudah ya, harus mengkoordinasikan naskah ya dengan deadline-nya, dan kemudian juga ada di sini ada Miss Julie yang sudah juga berkarya dengan penerbitannya. Nah, mudah-mudahan memang harapannya itu para wanita di sini bisa tetap melaksanakan amanat-amanat yang mungkin sudah diembannya sebelum bergabung dengan Juragan Artikel, dan juga tadi harapannya bisa produktif dengan ilmu-ilmu yang didapatkannya. Nah, ini ada Mbak Nat nih, Mbak Nat. Mbak Nat selamat gabung di Jerman jam berapa Mbak Nat? Nanti Mbak Nat juga gantian ya, sharing-sharing juga pengalaman alumni. Luar biasa ya, dari komunitas, kemudian juga belajar bareng, kemudian berkarya bareng, dan akhirnya mengerucut kepada passion masing-masing yang kesemuanya tetap saling mendukung ya. Dan tidak jarang tadi seperti kata Mbak Sahida katakan bahwa dengan jaringan ini, dengan berjejaring ini justru terbuka kesempatan-kesempatan yang lebih luas, memang betul ya. Dengan silaturahmi ini, karena kita ada di komunitas kepenulisan, biasanya kita juga dapat info-info tadi job dan sebagainya, tidak hanya dari Juragan Artikelnya sendiri, tapi bisa juga dari teman-teman penulis ataupun editor yang ada di grup gitu. Dan biasanya mereka kan akan mencari yang sudah lebih berpengalaman ya, berpengalaman dalam artian tadi sudah punya jam terbang dan sudah punya portofolio banyak, sehingga karya-karya yang dihasilkan tentu saja akan lebih bagus gitu. Jadi luar biasa ya 6 tahun Juragan Artikel. Ini terima kasih untuk teman-teman semua atas kebersamaannya, karena kalau tidak saling mendukung tidak mungkin lah ya Juragan Artikel itu bisa sampai 6 tahun dengan segala kekurangan yang ada ya. Saya selaku founder juga memiliki banyak kekurangan, tapi justru kekurangan saya ini disempurnakan oleh kehebatan teman-teman di sini gitu. Jadi ya malam ini saya juga sekaligus mengucapkan terima kasih buat semuanya, Teh Winnie, Teh Yuli, ya Teh Ati, kemudian teman-teman yang hadir malam ini.
bahwa kita memang semangat terus saling mendukung ya dalam berkegiatan literasi. Harapannya dengan atmosfer positif yang kita berikan itu akan memberikan dampak positif juga kepada pembaca, karena tulisan itu kan senjata yang tidak menimbulkan berdarah-darah ya, tapi apa yang dikaryakan itu masuk ke pikiran ya, bisa merubah pola pikir, bisa bahkan lebih jauhnya lagi bisa merubah karakter sebuah bangsa, itu justru dari tulisan. Dan memang yang kita sayangkan di hari ini kan dengan kebebasan berekspresi itu banyak pihak-pihak yang kurang bisa bertanggung jawab ya dengan karya yang dihasilkan. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa mengimbangi tulisan-tulisan yang mungkin mohon maaf kurang lah dari sisi isi, kurang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus bisa berada di on the track ya dengan karya-karya kita. Nah, ini sambil nunggu Mbak Sahida, ini udah ada gabung lagi belum Tati? Sudah ada, oh ya. Malah saya kebanyakan bicara, nggak kelihatan. Nggak apa-apa, Umi. Alhamdulillah ya, silakan Mbak Sahida ya. Iya. Apa lagi ya? Oh ya. Ini tadi udah ya, udah disampaikan Teh Winnie, Masya Allah. Itu Umi sama Teh Winnie itu terlalu berlebihan sebenarnya. Saya tuh bukan apa-apa, baru belajar Umi. Ya. Apa ya, malu saya jadinya di sini Bu. Sebenarnya ya alhamdulillah kalau misalnya Umi Teh Winnie percaya, alhamdulillah sih seperti itu. Semoga juga bisa jadi motivasi buat teman-teman ya yang ingin terjun di dunia kepenulisan. Insya Allah dengan apa ya, bergabung dengan Juratan Artikel kita bisa untuk memulai meskipun dari awal, dari kecil, lama-lama juga nanti insya Allah akan menjadi besar seperti itu. Kemudian Umi, saya pengen cerita juga, selain editor, saya sebenarnya sedang menantang diri untuk menulis. Apa iya sih saya bisa menulis seperti itu? Ya, jadi kalau selama ini ngedit tulisan orang, jangan-jangan saya cuma jargoni, bisa memperbaiki tulisan orang, tapi nulis sendiri juga nggak bisa seperti itu. Ya, ini saya sedang menantang diri. Kemarin alhamdulillah status buku yang dari status jadi buku itu alhamdulillah bisa melecut, jadi motivasi bagi saya untuk bikin buku-buku yang berikutnya seperti itu. Kalau saya sendiri passionnya itu di non fiksi, jadi kalau harus fiksi kayaknya saya energinya agak terbuang gitu loh untuk menghayal, berimajinasi dan sebagainya. Ya, ini mungkin bisa jadi apa ya, sharing buat teman-teman sekalian yang teman-teman terutama ASN ya, yang nanti juga akan banyak mungkin harus dapat tugas menulis dan sebagainya seperti itu. Saya mencoba untuk menuangkan ide-ide tulisan saya itu berbasis pada pengalaman sendiri saja. Dulu di buku pertama saya itu juga saya ambil dari pengalaman saya ketika jadi PNS 15 tahun yang lalu. Jadi awal-awal 30 hari pertama saya ketika menjadi PNS, saya rasakan apa, saya tulis di situ dengan tokoh lain seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian saya juga alhamdulillah ini sedang menyiapkan buku kedua dan buku ketiga. Sama juga basisnya pengalaman pribadi juga, kemudian ditambah dari status WA, kemudian status di Facebook, saya gabungkan jadi satu, kemudian saya olah jadi tulisan yang agak panjang seperti itu. Alhamdulillah Umi berkat dukungan teman-teman, Umi juga semangat yang dialirkan melalui buku status jadi buku yang dulu itu, alhamdulillah saya memberanikan diri untuk ikut tantangan di sebuah komunitas juga. Jadi satu draft buku. Isinya sebenarnya curhatan saya sebagai seorang PNS. Isinya seperti itu. Kalau teman-teman mungkin nanti kehabisan ide, kita bisa lihat dari keseharian kita. Saya ingat dulu tips dari Teh Pit Genta. Intinya kita
sebenarnya tidak ada alasan untuk kehabisan ide. Kita bisa mulai dari kehidupan kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, seperti itu. Jadi saya pun menerapkan seperti itu. Jadi untuk 2 buku yang ini saya juga berdasarkan pengalaman saya di kantor. Kebetulan saya nulis diary tentang pekerjaan saya. Jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang terlihat sepele, ternyata ketika kita kembangkan jadi sebuah tulisan yang agak lebar, ternyata bisa jadi juga ya, jadi 1 buah artikel dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini pengalaman ini mungkin nanti bisa jadi tips bagi teman-teman yang sedang belajar untuk serius menulis, seperti itu. Kalau belajar menulis sih kayaknya sudah pintar-pintar semua, cuma tinggal komitmennya untuk ini juga masalah besar bagi saya untuk untuk biar saya bisa terus komit menulis itu gimana. Nah, seperti itu. Jadi idenya saya terapkan ide dari Mbak Pit dulu, itu ambil dari keseharian sehari-hari. Kemudian saya itu termasuk orang yang suka berburu tantangan, Umi. Jadi setiap kali ada tantangan, saya usahakan bisa ikut, walaupun kadang mungkin sampai terengah-engah karena yang lain sudah setor, dan kemudian apalagi gerbangnya keburu ditutup sama Teh Hati, Masya Allah. itu juga jadi tantangan saya sendiri untuk bisa terus bersemangat untuk menulis. Nah, itu salah satu tips itu. Kemudian kalau mungkin teman-teman ASN masih agak bingung ya, kenapa harus menulis dan sebagainya, kemudian kenapa perlu bikin buku dan sebagainya. Sebenarnya kalau saya bilang itu sebagian dari cara kita untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan di dunia terutama di dunia kita sehari-hari lah, di dunia ASN, di dunia birokrasi, seperti itu. Teman-teman saya ada yang kalau diajak nulis ya, kadang-kadang untuk apa sih nulis sih Mbak? Kemudian ada juga yang tanya, kalau buku biasanya kan buat angka kredit Mbak, ngapain saya harus nulis buku dan sebagainya, seperti itu. Sebenarnya nggak selalu begitu sih ya. Dulu ya, tahun-tahun kemarin sebelum penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional, saya ada di jalur struktural ini. Jadi untuk untuk naik pangkat istilahnya seperti itu, saya tidak butuh yang namanya angka kredit seperti itu. Jadi ada sebagian memang teman-teman lah, wong saya nggak butuh buku, nggak butuh bikin buku, kemudian saya saya nggak perlu mengumpulkan angka kredit, ngapain harus nulis, ngapain harus bikin buku. Nah, sebenarnya tidak seperti itu juga sih, karena pengalaman saya meskipun tidak mengumpulkan angka kredit, ternyata keterampilan menulis itu bisa jadi sangat bermanfaat bagi seorang ASN. Kalau di dunia ASN Umi, itu untuk berbicara dalam arti menyuarakan pendapat itu agak terbatas. Jadi mesti hati-hatilah, harus hati-hati dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak asal bicara ceplas-ceplos, seperti itu. Nah, dengan keterampilan menulis ini manfaat yang saya terima itu, saya bisa menyalurkan unek-unek, kegundahan dan sebagainya itu dalam cara yang lebih elegan lah, seperti itu. Jadi ketika saya kesel dan sebagainya, saya tidak langsung mengungkapkannya secara pakai lisan dan sebagainya, karena kadang-kadang kalau langsung mengungkapkan mesti yang ada emosi dan seperti itu. Kemudian biasanya saya akan nulis, makanya saya bikin sebuah diary kerja, nah seperti itu. Jadi saya tuliskan apa yang saya tidak suka dan sebagainya. Ya secoret-coretnya aja, kadang berupa gambar, kadang berupa tulisan, seperti itu. Nanti ketika saya
baca lagi jadi geli sendiri. Kok saya kasar banget ya ngomongnya seperti ini. Bayangkan kalau dulu saya saya ungkapkan pakai lisan masih Masya Allah. Jadi malu-maluin sekali. Jadi ketika seperti itu, kemudian ketika saya baca lagi, kemudian malah yang timbul itu di samping geli juga kadang-kadang muncul ide baru terkait dengan solusi. Nah ini bagi teman-teman sekalian ya, mungkin yang ini bisa jadi semacam tips dari saya, bikin di hari kerja. Nanti dari situ insya Allah akan banyak ide-ide yang muncul untuk sebuah tulisan. Ini kalau misalnya kita mau menulis seperti saya yang berbasis pada pengalaman seperti itu. Kecuali mungkin yang non fiksi mungkin jadi agak sedikit berbeda. Nah, seperti itu. Apalagi Umi, saling apa lagi Umi? Pernah kejadian nggak ngedit naskah, ternyata naskah yang sudah diedit balik lagi ke naskah awal atau gimana? Dukanya mungkin ya? Sering itu Umi. Sering kadang-kadang gemes ini gimana sih maksudnya? Ya, kalau itu sering. Jadi kadang-kadang ini ya, kalau saya mencoba menempatkan diri sebagai penulis di sini, sebenarnya hal itu bisa dikomunikasikan sih sebelumnya kepada editor. Maksudnya editor mungkin bagus seperti itu, cuman kadang juga kayak tulis maksud saya itu seperti ini, bukan seperti itu, bahasa saya. Ini kadang-kadang penulis itu juga punya semacam rasa saya lebih tahu untuk tulisan saya, jadi kadang-kadang itu kelemahan saya ya, terutama sebagai penulis itu kadang-kadang merasa lebih dibanding editor. Nah seperti itu, padahal kadang-kadang editor mungkin memberikan masukan itu untuk kebaikan naskah itu sendiri. Gitu. Luar biasa ya Mbak Sahida dengan pengalaman-pengalamannya tadi, ternyata ide itu bisa ada di mana saja, kapan saja. Memang akhirnya tadi dari ide-ide sederhana yang nampaknya sederhana ya, maksudnya sederhana dalam artian kadang-kadang kita itu kurang jeli kan dengan yang terjadi keseharian, ternyata dikembangkan malah dikumpulkan bisa jadi buku. Nah ini Teh Ati, apa kita lanjut ke tanya jawab Teh Ati? Iya Umi, langsung aja mungkin ke tanya jawab ya bagi teman-teman yang mau menanggapi ataupun mau bertanya kepada Mbak Sahida ataupun Umi, saya persilahkan. Boleh langsung dinyalakan saja mic-nya. Umi masih di mute, Umi. Ini agak berisik di rumah, tadi lagi bicarakan. Iya. Mungkin Bunda Juli. Kok Bunda sih? Biasanya saya manggilnya Miss Juli. Ini katanya Teh ada yang menanggapi di chat. Di Mbak Lisda sama Bu Suwarti ya. Oh iya, ini dari ada tanggapan dari Mbak Lisda. Fauzia, luar biasa para pendahulu di Juragan Artikel. Salam kenal, saya baru saja mau mulai nulis-nulis. Insya Allah sama-sama belajar ya. Ini dari Ibu Suwarti. Yaitu pengembangan diri sebagai syarat naik pangkat. Mungkin itu yang tadi dikatakan menulis buku itu ya Umi ya. Memang kalau di guru bisa ya, Miss ya? Bisa Umi, ya. Sangat bisa banget. Ya, apalagi saya nanggepin Mbak Sahida, subhanallah memang saya sering banget kencan, tiap tahun pasti kencan sama Mbak Sahida. Sudah tahun kedua ya Mbak Sahida ya kita kencan ya, ini untuk Ramadan juga. Beliau memang dari pengamatan saya keren banget Umi ngeditnya, kemudian untuk respon setiap ada konsultasi maupun kerjasama, alhamdulillah. Untuk saya sebagai guru sebelum migrasi ke negeri Umi,
untuk swasta mungkin menulis itu masih belum seberapa mengangkat ya Umi, karena memang apa ya intinya ya, mereka lebih sibuk kepada pengembangan sekolah dan anak murid ketimbang menulis. Padahal menurut saya sebagai penulis gitu ya Umi ya, dengan kita mengajar itu banyak banget yang bisa ditorehkan loh Umi, dari pengalaman bagaimana kita menangani anak dulu waktu saya pegang SD bagaimana kelas 2 SD loh ya, bagaimana mulai peralihan menjadi dari anak mama kemudian dia bisa mandiri, kemudian ketika dia berhasil meraih prestasi, kemudian untuk di SMK perubahan-perubahan dari kelas 10, 11 dan 12 itu setiap guru itu kalau dibukukan Umi ya luar biasa, selalu ada cerita yang bisa ditulis. Bukan begitu ya Bunda Suwarti ya? Halo Bunda Suwarti. Tadi masih ada ya Bunda Suwarti. Jadi itu bisa jadi, kalau dibukukan kan bisa jadi bekal untuk guru-guru yang baru ya Miss ya, pengalaman mengajarnya itu. Bagus banget Umi, bagus banget. Cuma ya itu sayang, saya senang nulis, senang membaca itu, ingat karena waktu di SMA saya, guru bahasa Indonesia saya rajin nyuruh kita baca novel-novel dulu seperti Layar Terkembang, Surauku Hampir Roboh dan sebagainya. Tapi untuk yang anak sekarang kayaknya nggak tahu ya, punten ya, kayaknya guru bahasa Indonesia tuh kayaknya belum mengarah lagi ke sana gitu. Kayaknya semangat itu kurang deh Umi. Jadi wajar aja gitu ya kalau semangat literasi di sekolah agak berkurang ya. Ya itu yang saya memandangnya dari sekolah saya di swasta ya Umi ya. Itu yang saya lihat. Anak kalau dipaksa tanda kutip jadi tugas mau ya Miss ya, pasti dikerjakan ya. Sangat mau Umi, karena waktu itu saya pernah hampir punya proyek dengan anak-anak di kelas. Jadi setelah setahun kan kita biasa bikin kesan dan pesan ini. Kesan dan pesan apa, amanah apa, terus kemudian apa yang mau disampaikan kepada guru-guru mapel. Mereka cuma sekedar cerita curhat aja itu teman di lab school Umi, udah tahun kelima dia membukukan anak-anak murid itu menulis Umi. Jadi tiap kelas ada buku antologinya per kelas. Itu saya sempat jadi bagian dari mereka yang mengedit dan menjadikan proyek buku itu jadi. Cuman untuk di sekolah saya baru setengah jalan sudah dibubarkan. Jadinya ya akhirnya cuma jadi simpanan pribadi kita aja gitu loh Umi. Beda sekali memang, artinya itu struktural ikut mendorong dan berkontribusi sebenarnya. Nggak cukup hanya dengan guru saja Umi. Dari pihak sekolah pun ini perlu memberikan dukungan luar biasa ya, karena tanpa keterlibatan sekolah, kalau punya program guru saja tadi bisa bubar di tengah jalan ya Miss ya. Betul. Perlu sekali Umi, perlu sekali. Itu yang terjadi, artinya bahkan saya sampai mengajukan ada eskul menulis blog dan sebagainya, itu kandas terus di tengah jalan Umi. Sayang sekali ya, mudah-mudahan Miss sekarang bisa lebih mudah ya merealisasikan program-program dengan amin ya rabbal alamin. Lulus ya Miss ya, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Nah, luar biasa. Ya, mungkin mau ada tambahan atau tanya jawab dari yang lain? Umi izin. Ya, mangga. Ya, tadi saya sebentar keluar. Oh ya, Bu Suwarti ya. Dipanggil-panggil sama Miss. Iya. Bentar ke belakang. Oh iya, saya menanggapi tadi. Memang banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam kita proses belajar mengajar gitu ya. Cuma kadang lupa ditulis gitu loh. Nah, lupa ditulis itu sebenarnya kalau ditulis itu menjadi sebuah cerita, tapi kadang kita lupa gitu. Nah, karena apa? Karena ada kegiatan dinas yang bertumpuk-tumpuk gitu. Apalagi sekarang ya maklum aja. Sebentar-bentar Zoom. Kadang sampai malam itu Zoom sehari bisa 3 kali seperti minum obat begitu. Lebih berat tugasnya ya dengan online ya. Betul.
ya. Jadi sebenarnya niat tuh ada kalau dipaksakan gitu kan. Seperti yang kita pernah lakukan dengan Miss Julie di suatu camp itu kan, sebenarnya sehari itu bisa ya menulis. Iya. Kenapa tidak dipraktekkan setelah itu? Karena apa, kita udah nulis baru dapat berapa poin-poin pengembangan. Jadi udah dapatlah poin-poinnya misalnya. Tapi pada pas pengembangan kita terbentur dengan kegiatan dinas. Jadi saya salut sekali dengan Umi siapa tadi? Saidah ya? Iya. Bunda Saidah ya. Bunda Saidah itu bisa menyempatkan dirinya bangun lebih awal gitu ya. Bisa menulis. Kok saya kan lelah sekali kalau sudah itu lelah. Bangunnya nggak bisa seperti yang Bunda Saidah kerjakan gitu, ingin mulai deh mencontoh ini aja nih. Ayo Bunda Suwarti, ayo semangat lagi, kan udah kumpul lagi sama Miss Julie, ayo. Iya, Bismillah ya Miss ya. Harus. Kita bikin TWC lagi di sini nanti. Iya siap. Memang harus dikondisikan ya di grup apa di kelas apa iya. tadi challenge. Kalau sendirian tuh rasanya gimana gitu ya, nggak ada yang betul. Nggak ada yang mendorong, nggak ada yang memberi semangat. Akhirnya kandas gitu saja berupa catatan harian doang. Ya Miss, Bismillah ya Miss. Iya, mudah-mudahan lanjut. Ini Umi mau nanya, ini ya sekedar artikel aja ya kali ya penulisannya. Kadang kan kita bisa seperti membuat pantun apa gitu, bisa. Oh iya bisa. Hanya memang kalau kelas kemarin yang sudah biasa berjalan itu di Juragan Artikel itu ya kelas artikel salah satunya. Nah kalau untuk tulis bareng memang kemarin difasilitasi ya Miss untuk guru-guru itu ada kemarin kita pakai tema tertentu tapi tidak menutup kemungkinan ke depan Miss kita bisa juga tadi ya. Siap. Bu Suwarti itu untuk tadi pantun atau mungkin puisi atau quotes gitu ya. Karena memang saya lihat kalau untuk guru itu tidak dibatasi harus bidang keilmuannya ya untuk bisa dimasukkan ke pengembangan diri ya. Iya, Umi, betul. Buku aja. Karena biasanya pengalaman ya Miss ya, pengalaman kita dalam keseharian ya Miss. Iya, betul. Kebetulan pandemi 2 tahun ini Umi, alhamdulillah aku megang 3 sekolah. Sekolah di SD itu anak-anaknya diberi tugas menulis pantun, dapat 3 kelas itu, maksudnya kelas 4, 5, 6 digabung jadi 1, jadi buku sekolah. Kemudian SMP 19 Kota Bekasi juga begitu sama. Jadi artinya saya salut sama yaitu sekali lagi dukungan struktural itu memang sangat penting banget. Iya. Miss, nanya dong Miss. Boleh, Bun? Itu bagaimana itu satu sekolah bisa bikin pantun caranya? Iya, itu harus digerakkan sama Bunda, makanya Bunda pegang sebagai kepala sekolah ini. Dari kepala sekolah ya awalnya ya dukungannya. Bunda gerakin apa, mau jadi apa, antologi sekolah itu kan juga jadi portofolio sekolah ketika akreditasi. Jadi kan udah jadi misalnya nih ya, terus kita mau apa namanya dijadikan sebuah buku gitu. Betul, bagaimana itu? Bisa. Nanti itu prosesnya kita bisa dibicarakan. Tapi yang penting adalah kemauan dari kepala sekolah untuk menggerakkan bahwa mungkin punten ya teman-teman kalau misalnya saya sedikit mendominasi di sini, mohon maaf bukan maksud saya. Tapi pengalaman ketika mengajar menulis selama 3 hari guru-guru SD di Cikarang itu yang pelosok Umi, ternyata guru-guru juga haus untuk mengajarkan anak-anaknya untuk bisa menulis, apalagi saat itu mereka dalam rangka Hari Anak Nasional gitu. Jadi mereka pengen anak-anak tuh punya karya yang bisa mereka bukukan gitu loh, baik berupa gambar maupun hanya sekedar coretan. Coretan. Itu saja Bunda Suwarti. Ini pengalaman aku waktu megang itu waktu pelatihan juga pas saat pandemi loh Bun. Jadi alhamdulillah guru-guru itu semangat banget. Kebetulan kita difounderin sama organisasi swadaya dari luar negeri. Jadi kita didukung sekali dengan mobil perpustakaan keliling di Cikarang ujung itu ya, saya lupa namanya. Apa ya daerahnya lupa. Sudah hampir setahun kurang lebih. Gitu loh, Bun. Jadi sekali lagi inti garis poinnya sih ya Umi ya, dukungan dari atas terutama yang megang sekolah. Karena guru tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada dukungan. Itu yang saya rasakan.
Iya, betul Umi, sangat betul sekali. Pelancaran program perlu dukungan dari sekolah ya untuk guru-guru iya. ASN ya. Padahal dinas juga kan teriak-teriak terus untuk literasi Bun, tapi pada kenyataan di lapangan memang nggak berjalan nggak berjalan. Betul. Gitu. Karena ya itu ya nggak semua kepala sekolah mau gitu loh untuk capek, untuk cawe-cawe, untuk peduli gitu nggak semua. Oke deh, nanti aku japri. Asik. Miss, aku japri. Belajar dari Miss ya, ntar aku. Siap. Insya Allah luar biasa nih. Terima kasih nih Miss, jadi memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sahida ya. Dari sisi produktivitas sebagai penulis di tengah-tengah tadi tanggung jawabnya sebagai ASN ya, sebagai orang bekerja. Mbak Sahida aja tidak berhadapan dengan begitu banyak cerita ya, intinya ya dengan bekerja kan sebenarnya nggak terlalu begitu banyak cerita, apalagi kami yang di dunia pendidikan yang anak, contoh pegangan kelas saya, anak saya 32, setiap anak itu berbeda. Setiap anak tuh tiap hari ada cerita, nah itu sebenarnya bisa diangkat dalam satu buku gitu loh Umi, beneran saya gemes banget untuk itu. Ini Mbak Sahida baru berhasil gabung lagi Mbak Sahida. Ya, Masya Allah Miss, terima kasih banyak nih, jadi dapat insight juga ya. Tadi disampaikan Mbak Sahida bahwa ide itu bisa dapat dari hal yang dijumpai sehari-hari, termasuk tadi ditambahkan oleh Miss dari siswa-siswa sekolah ataupun pengalaman-pengalaman guru juga bisa jadi buku ya. Mangga Teh Ati, kita sampai jam berapa Teh Ati ini? Gak terasa. Sampai jam 21.30 Mi. 8 menit lagi ya, kerasa ya, Masya Allah. Masya Allah, iya. Nah, ini senang sekali tadi Mbak Sahida udah mau ada calon 3 buku Teh Ati ya. Teh Ati ini yang inisiator status jadi buku nih, Masya Allah. Sudah banyak dari ya, mungkin ini kita juga sudah berada di penghujung kegiatan. Suara saya terdengar jelas? Ada Teh, ada. Oke. Mungkin sebelum kegiatan ini diakhiri, ada kata penutup dulu dari Mbak Sahida. Silakan Mbak Sahida. Iya. Closing statement. Closing statement apa ya? Intinya teman-teman yang sudah berniat untuk menekuni dunia kepenulisan, semangat lah, intinya seperti itu. Kemudian yang penting itu bikin komitmen untuk diri sendiri, untuk terus menulis seperti itu. Intinya jangan bosan untuk terus berlatih, kemudian coba cari komunitas yang se-passion seperti itu. Terus kemudian untuk teman-teman yang kadang lelah mungkin menulis buku, bikin artikel, bikin tulisan apapun itu, niatkan untuk bismillah itu untuk menjadi semacam jejak ya, semacam bikin jejak. Kalau kita pernah punya ide sesuatu, intinya jadi semacam dokumentasi ide kita lah, paling enggak seperti itu. Ketika niat itu sudah kita tanamkan seperti itu untuk berkontribusi terhadap perbaikan yang ada di sekitar kita, insya Allah nanti ketika ada honor kemudian atau mungkin angka kredit itu bisa jadi bonus yang masya Allah rasanya akan begitu indah. Intinya gitu Teh Ati. Jangan lupa untuk terus bersilaturahmi lah dengan teman-teman sesama penulis yang satu passion seperti itu. Itu aja dari saya, Teh Ati. Iya, terima kasih Mbak Sahida. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar semua aktivitasnya, baik di kantor ataupun kegiatan berkaryanya di dunia literasi. Untuk Umi, bagaimana Umi? Apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu kepada kami semua? Ya, Masya Allah ya.
kebermanfaatan berkomunitas memang jelas terlihat ya malam ini dari apa yang disampaikan oleh Mbak Sahida, kemudian juga tadi pengalaman-pengalaman yang ditambahkan oleh Miss Julie. Jadi artinya begitu kita memiliki visi dan misi yang sama di dunia literasi untuk memberikan hal-hal yang positif ya dengan karya-karya kita, itu insya Allah gerakannya akan lebih besar lagi ya ketimbang kita berdiri sendiri. Dan juga tadi adanya karya itu seringkali memang lahir dari sebuah event atau dari sebuah kelas ya, karena memang tadi dengan adanya event atau kelas itu juga membuat kita akhirnya lebih komit dengan apa yang kita rencanakan. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita tidak berhenti malam ini ya, karena masih ada juga sharing-sharing lainnya. Nanti hari Kamis itu Mbak Pur, kemudian Selasa depan itu Miss Julie. Mudah-mudahan semakin banyak yang disampaikan, semakin memberikan semangat kepada kita untuk sama-sama di tahun ini semangat tebar manfaat dengan apa yang sudah kita dapatkan di kelas-kelas melalui karya-karya bersama kita di dunia literasi. Itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih sekali Teh Ati dan semuanya malam ini sudah menyempatkan waktu ya di tanggal merah ya. Tanggal merah perasaan hari Minggu pada hari Selasa ya. Besok kita sudah mulai beraktivitas kembali ya. Mohon maaf juga dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan salam sehat selalu untuk semuanya. Iya Umi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan seperti tadi yang Umi sampaikan bahwa pertemuan pada malam hari ini bisa memberi insight, semangat bagi kita semua untuk tetap berkarya apapun jalurnya, baik menjadi penulis, editor, atau apapun juga. Yang penting kita sebagai seorang perempuan masih bisa tetap produktif dengan hal-hal yang positif. Kepada teman-teman semua, izinkan sebelum saya akhiri sesi pada malam hari ini untuk mengambil fotonya. Kepada yang berkenan untuk menyalakan kamera, saya persilahkan. Mana kamera? Oke, satu. Sebentar, Teh. Oke, Miss. Udah ya. Sip. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Semoga sehat semua. Besok kita beraktivitas kembali. Semoga lancar. Dan nomor satunya sih sehat walafiat untuk semuanya ya. Salam untuk semua keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.